Kalau dari globalnya koreksi, kemudian Asianya tadi cenderung mix, tampaknya Nikkei menguat dan Kospi melemah pembukaan. Kira-kira IHSG kita akan dibayangi koreksi lagi tidak, Pak Surya, Kita pagi itu ini? sebetulnya udah 2 hari ya all time high gitu. Cuman all time high-nya memang yang kemarin itu nggak begitu kuat ya. Karena salah satunya mungkin juga ada listing dari Mitratel yang harganya ternyata penutupan itu turun ya 4% lebih gitu. Jadi itu juga membuat harga saham Telkom juga agak tertekan kemarin. Itu yang membuat sebetulnya indeks kita naik, tapi di saat satu sisi ada juga IPO besar yang ternyata turun gitu ya. Jadi memang kenaikan atau penurunan hari ini sangat tergantung juga, kalau menurut saya sih tergantung dari beberapa saham-saham berkapitalisasi besar ya, seperti Big Bank atau Telkom sendiri gitu ya, atau Unilever mungkin yang kemarin sempat menguat juga. Itu membuat pergerakan harga saham kita akan terpengaruh oleh saham-saham tersebut gitu untuk hari ini ya. Oke, kalau masih banyak mungkin yang bertanya-tanya, MTEL kok turun di tengah IPO? Biasanya kan kalau IPO auto reject begitu, ataukah memang sudah diproyeksi dari awal, dan apa rekomendasi secara singkat dari Samuel Sekuritas Pak untuk Telkom dan Ya. MTEL? Mitratel itu sebetulnya sih valuasi menarik juga ya. Jadi valuasinya dapat dibilang sih relatif mirip-mirip dengan TOWR, tapi lebih murah dibandingkan Tebik. Dan mereka itu sebetulnya kan memiliki menara yang paling banyak sekarang, 28.000 menara ya. Mungkin dengan TOWR beda dikit ya, tapi kedepannya kan mungkin mereka akan mengakuisisi lagi sekitar 6.000 menara ya. Jadi itu sesuatu yang menarik, tapi memang IPO-nya ini kan besar ya, emisinya itu besar, sekitar berapa tuh, 18 sampai 19 triliun gitu ya kira-kira kan. Jadi itu sesuatu yang besar. Jadi pada waktu listing kemarin itu, begitu ada yang menjual dalam jumlah yang besar, langsung marketnya itu agak nervous gitu ya. Sehingga karena sudah ada sebelumnya sempat terjadi juga IPO yang besar juga, Bukalapak, ternyata kan harganya turun gitu, walaupun ini industrinya berbeda sebetulnya. Jadi sebetulnya sih kalau dari valuasi menjadi menarik, lebih menarik lagi ya dengan penurunan harga ini ya. Cuman masalahnya memang untuk jangka pendek tekanan jual ini kan belum hilang ya. Jadi kalau intinya udah stabil, harusnya sih harganya upside-nya cukup menarik ya ke depannya gitu ya. Oke. Begitu pula dengan Telkom, karena Telkom itu sebelumnya mendapatkan sentimen positif dengan IPO-nya Mitratel yang terserap semua IPO-nya. Tapi kemudian karena kemarin Mitratel turun, Telkomnya ikutan turun juga gitu ya, kepengaruh gitu ya. Sama kayak Telkom dengan MTEK kan Buka dengan MTEK pada waktu itu juga gitu ya. Oke. Jadi memang jadi ada keterkaitan gitu. Berarti Telkom kan sebelum IPO dari MTEL atau hari Jumat lalu naiknya 7%. Berarti euforia menyambut IPO dari anak usaha ya. Tetapi karena hasilnya Mitratel justru turun, kurang bergairah, akhirnya orang profit taking di Telkom. Seperti itu ya Pak ya? Ya betul. Jadi kalau mau masuk lagi di MTEL dan Telkom di posisi berapa Pak? Kalau Telkom saat ini udah menarik sih, 38 kan sebetulnya kan valuasi dia mestinya di atas 4 ribuan ya. Jadi sih sebetulnya itu udah menarik. Kalau Mitratel sendiri ya memang kalau dari valuasi sekarang menjadi lebih murah dari TOR mungkin ada atau Tebik gitu. Tapi memang tekanan jualnya kita mesti lihat dulu. Karena ini kalau misalnya itu udah selesai, udah mulai seimbang antara bid dan offernya jumlahnya gitu ya. Kemungkinan sih upside-nya cukup tinggi juga ya untuk Mitratel ya. Baik. Dan ternyata Telkom merupakan salah satu saham rekomendasi dari Pak Surya Dharma. Pada pagi hari ini ada 4 pemirsa ya, diantaranya bisa Anda saksikan di layar ada Telkom, Akra, BBNI, dan juga BBTN. Ini adalah rekomendasi saham pilihan dari Samuel Sekuritas ya. Baik, Telkom targetnya di level berapa Pak Surya? Kalau memang Anda juga menaruh Telkom ini di 4 saham rekomendasi teratas. Mungkin sekitar 4.300 kali ya. 4.300 untuk Telkom. Ya. Jadi boleh mulai dicicil ya saat ini untuk Telkom, Pak? Ya. Oke. Betul. Selain Telkom, Anda merekomendasikan, sebentar Pak, kalau pilih satu nih, Telkom atau MTEL, lebih baik yang mana yang belum punya, belum masuk sama sekali? Kalau Telkom ini kan dapat dibilang kan tidak begitu fluktuatif ya sahamnya. Dan tekanan beli jual itu kan seimbang ya saat ini ya. Kalau Mitratel ini kan mungkin karena baru listing, tekanan jualnya itu masih ada ya. Kalau misalnya itu udah mulai stabil, harusnya Mitratel juga menjadi menarik juga ya. Jadi itu memang pertimbangan yang harus dilakukan oleh para investor ya. Baik, dan kita lihat lagi ya rekomendasi saham pilihannya tadi. Bagi Anda yang mungkin belum lihat gitu,
Ada BBNI, BBTN, kemudian juga ada Akra, dan juga ada Telkom. Semua direkomendasikan beli. Telkom sudah kita bahas tadi ya. Kita beralih ke BBNI, Pak Surya. Semenarik apa? Kenapa dari banyak banking blue chips dan mungkin bank-bank digital yang lagi happening gitu ya, Anda lebih ke BBNI? Karena valuasinya sih, valuasinya kan menarik ya, BNI dan BTN-nya. Dua-duanya menarik, hanya bersekitar di book value-nya dia. Tapi sebetulnya kan banyak improvement juga yang dilakukan di sana ya. Jadi provisi yang mungkin tadinya cukup besar pada waktu terjadinya COVID, terutama tahun lalu ya. Tapi perlahan-lahan itu kan mulai kualitas kreditnya mulai membaik ya. Jadi kedepannya saya pikir sih BNI dengan valuasi seperti sekarang sih sangat menarik ya. Oke, karena harganya di 7.175, valuasinya bisa dibilang lebih murah, lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Berarti peluang kenaikannya masih lebih besar ya? Betul. Target dari Samuel ke BBNI berapa, Pak? 8.500 sih. 8.500 itu untuk target berapa lama? 8.500. Setahun ke depan. Ya, setahun ke depan. Setahun ke depan. Memang kalau perbankan itu tidak jangka pendek ya, Pak ya? Betul. Oke, bagi Anda yang ingin semacam nabung saham, berinvestasi, BBNI adalah rekomendasinya karena valuasinya masih murah. Selain BBNI juga Anda rekomendasikan Akra. Ya. Semenarik apa Akra? Akra itu rencananya kan melakukan stock split ya. Jadi sahamnya menjadi lebih murah dan lebih liquid. Dan Akra ini kan diuntungkan misalnya dengan adanya Freeport ya, Freeport di GP-nya mereka, kawasan Indonesia mereka itu kan udah komit di situ, sehingga itu juga akan menarik banyak investor baru juga berhubungan dengan semacam ekosistemnya lah dengan si Freeport ini yang akan tertarik masuk situ juga kalau menurut saya gitu ya. Tapi memang harganya itu kan agak tertekan seminggu terakhir ini kan, dari harga sekitar 4.400 kan turun sekitar 4.000 di bawah 4.100 gitu ya. Jadi ini level yang menarik juga sih sebetulnya, asal dia nggak tembus di bawah 4.000 ya. Oke, jadi Akra ini beli asal tidak turun di bawah posisi 4.000. Ya. Kan kemarin closing di 4.090, Pak. Ya. Jadi kita masih bisa cicil ya, cut loss kalau turun di bawah 4.000. Ya, penurunan seminggu ini kan udah cukup banyak juga ya, padahal mereka akan melakukan stock split ya. Stock split itu biasanya kan kecenderungannya itu akan meningkatkan likuiditas dan bisa meningkatkan harga kan, harusnya kan. Tapi ini malah turun kan seminggu terakhir itu. Oke, target terdekat? Kenapa? Target terdekat mungkin 4.400 kembali ya. 4.400. Kalau itu tercapai? Ya bisa ke atas lagi, bisa 47 gitu ya. Oke, 47. Ya kita lihat dulu lah. Baik. Kemudian masih ada satu tadi perbankan juga, BBTN. Semenarik apa BBTN, Pak? Ya BTN ini kan menariknya kan likuiditasnya itu sekarang menjadi bagus ya dibandingkan sebelum COVID. Karena dulu-dulu tuh sebetulnya LDR mereka tuh selalu di atas 100%, dari sejak berdiri mungkin ya. Karena mereka itu kan growth-nya dari si DPK itu tidak bisa mengimbangi dari growth-nya dari loan-nya dia sendiri. Sehingga mereka tuh banyak menerbitkan alternatif selain DPK gitu, misalnya obligasi dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi dengan likuiditas seperti sekarang yang sangat tinggi ini membuat cost of fund mereka bisa turun walaupun mereka misalnya mengumpulkan time deposit. Karena cost of fund yang mereka tuh dulu banyak juga dari obligasi yang rate-nya lebih tinggi gitu ya. Jadi ini menariknya dari si BTN yang berbeda dibandingkan bank lain gitu ya. Dan kelihatannya kan kalau sekarang itu pertumbuhan kredit itu terutama kan di perbankan ya, khususnya itu kan yang paling tinggi itu sebetulnya KPR sekarang ya, selain yang lain mulai kembali, tapi yang paling cepat kembali itu kelihatannya KPR gitu ya, dan itu memang menjadi bisnis utama dari BTN gitu. Jadi saya sih cukup positif dan valuasinya juga paling murah ya di antara 5 big banks gitu. Oke, potensinya masih cukup besar secara fundamental, tetapi pergerakan harga sahamnya masih tergolong murah. Jadi barang bagus dengan harga yang rendah gitu ya? Betul. Ruang untuk naik lebih tinggi lagi masih terbuka lebar. Target dari Samuel Sekuritas untuk BBTN? Harusnya sih di atas 2.000-an ya. Ini juga 1 tahun? Iya. Oke. Kalau perbankan memang jaraknya harus, time frame-nya harus agak lebih panjang Pak Surya ya? Betul. Baik. Ada nggak sih Pak emiten yang menurut Anda ini agak slow, hindari dulu? Banyak yang berspekulasi di batu bara. Batu bara itu sebetulnya harganya menguat lagi ya. Semalam agak menguat lagi karena batu bara ini kan sangat tergantung oleh kebijakan China kan. Mereka tuh agak bisa mempengaruhi harga batu bara gitu karena mereka sebetulnya ingin lebih ramah lingkungan sehingga mengurangi produksi di sana. Tapi akhirnya karena kebutuhan batu bara di dalam negeri masih tinggi,
akhirnya mereka banyak mengimpor dari luar negeri kan, khususnya Indonesia, karena mungkin mereka juga masih ada sedikit tensi ya dengan Australia gitu ya, walaupun jenis batu bara mungkin agak berbeda ya. Tapi itu memang menguntungkan Indonesia juga. Tetapi secara jangka panjang mungkin kita mesti lihat lagi ya, apakah harga ini bisa bertahan terus atau enggak gitu kan, karena kelemahan dari batubara ini kan dari masalah ESG khususnya kan. Tapi untuk saat jangka pendek sih saya lihat demand dari batubara ini masih cukup tinggi ya, karena adanya krisis energi di berbagai negara juga gitu. Oke, jadi harus wait and see ya, harus benar-benar mencermati harga komoditas dan sentimen yang berlangsung khususnya di global ya mengenai harga komoditas batubara. Ya. Oke, lebih ke jangka pendek berarti Pak Surya ya? Iya, betul. Oke, itu dia untuk batubara. Hari ini saya pantau market sudah buka pemirsa, 1 menit setelah pembukaan Toba menjadi yang tertinggi berdasarkan persentase kenaikannya sekitar 15% lebih. Toba ini kan lebih ke energi juga ya Pak ya? TBS. Sekarang mereka masuk ke kendaraan listrik dan baterai. Menarik nggak sih Toba ini Pak naik 15% di 1.200? Ya ada perubahan bisnis, mungkin yang dulunya kan dikenal kan batu bara gitu, tapi sekarang kan Gojek masuk situ kan, GoTo masuk situ, dan akan kerjasama untuk membuat kendaraan listrik motor mungkin ya, dan baterai juga ke depannya mungkin perkiraan orang sih mungkin dipakai juga oleh pengemudi Gojek misalnya kan. Tapi harganya memang langsung naik terus ya, beberapa hari kan arah terus. Jadi orang yang mau berinvestasi juga mungkin nggak sempat beli juga, udah keburu naik gitu ya. Jadi ya mungkin hari ini kalau misalnya masih bisa ada harganya nggak langsung arah, mungkin kan orang bisa berspekulasi juga di sana kan. Oh, jadi Anda melihat ini lebih ke spekulasi? Karena adanya corporate action tadi kan. Jadi bisnis kedepannya seperti apa itu kan menjadi cerita yang menarik juga gitu ya. Tapi kalau teknologi yang berkaitan dengan teknologi memang biasanya semangatnya di awal-awal. Jadi eksekusinya belum, tetapi sudah optimis di awal dan harganya melambung. Kan kalau misalnya perusahaan seperti itu kan lebih kepada growth story kan. Jadi kedepannya itu seperti apa, kemudian juga yang di backup oleh mungkin investornya itu kan ada Gojek juga misalnya kan. Kemudian juga wakil di rootnya kan ada Pak Pandu Syahrir juga di situ ya, yang dikenal sebagai orang dari teknologi juga gitu kan, yang sudah punya nama juga gitu ya. Jadi itu mungkin mau menjadi hal yang positif karena mungkin orang percaya dengan ekosistem kedepannya seperti apa gitu kan. Oke, kan udah banyak historinya ya Pak ya, bahwa saham yang berkaitan, meskipun Toba ini bukan saham teknologi, tetapi kan ada corporate action bersama dengan Gojek gitu. Target selanjutnya berapa untuk Toba? Kalau Toba susah bilang ya, karena arah terus gitu kan. Ini lebih ke spekulatif berarti ya, Anda boleh masuk tetapi ya keputusan investasi kembali ke Anda, sky is the limit gitu ya Pak ya? Betul, baik. Untuk saat ini ya, jangka pendek. Saya cross check lagi nih Pak, yang berkaitan dengan Toba itu adalah saham batubara seperti Indi. Hari ini Indi juga masuk dalam deretan saham paling diburu. ITMG, ada apa nih Pak dengan saham-saham tambang? Apakah karena kemarin sempat melemah kemudian membal lagi atau gimana? Jangka pendek saja berarti? Atau gimana Pak Surya? Spekulasi lah. Dan spekulasi ya? Biasanya kan ya lebih ke spekulasi lah. Harga batubara kan agak menguat lagi ya semalam kan. Jadi ya penurunan harga batubara dari puncaknya itu sebetulnya juga walaupun turunnya dalam, tapi sebetulnya level harga sekarang itu kan masih tinggi juga kan dibandingkan tahun lalu lah katakan kan. Dibandingkan kondisi normal itu masih tinggi gitu. Jadi walaupun terjadi penurunan dalam sebulan terakhir mungkin ya, tapi saya pikir sih harga sekarang masih bagus banget ya untuk batubara ya. Oke, jadi meskipun harganya sebenarnya turun, tapi dibandingkan dengan level awal tahun mungkin ini masih cukup di atas gitu ya. Kalau yang belum punya emiten batubara, Anda sarankan untuk masuk sekarang atau ini lebih cocok kepada yang sudah punya tetapi belum sempat profit taking? Ya pertama kita mesti lihat dulu apakah suka dengan sektornya apa enggak gitu kan. Karena kan sektor batubara ini kan ada plus minusnya juga ya. Baik. Kalau misalnya institusi mungkin nggak terlalu tertarik gitu ya, kalau misalnya yang sangat mementingkan ESG gitu ya. Tapi kalau retail misalnya saat ini masih dibutuhkan banyak gitu kan. Power plant juga masih banyak perlu banget gitu batubara kan, di domestik aja katanya kurang katanya batubaranya kan. Jadi kalau hal-hal seperti itu bisa menjadi pertimbangan ya, cara berinvestasi mungkin disesuaikan juga ya. Oke. Kita lihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan terpantau melemah 0,04%, 6.720. Jakarta Islamic Index naik 0,13%,
575. LQ45 turun 0,1%, 962. Masih agak variatif ya, karena benar-benar baru buka. Kemudian gainersnya pemirsa adalah saham seperti Antam yang naik 0,84%. Ini berdasarkan data valuasi pemirsa ya. 2.390, Adaro 1,22%, 1.660, ITMG 3% di 20.600 dan Truk 12%, 196. Top losersnya pemirsa adalah BBCA turun 0,67%, 7.425, BBRI turun 0,23%, 4.270, Bank Mandiri turun 1,7%, BBKP turun 6,88% di 298. Wajar ya, Pak Surya turun di awal-awal? Relatif flat lah ini ya. Flat ya? Si bank-bank besarnya itu kan nggak naik gitu ya, jadi ya indeksnya juga nggak kemana-mana juga sih. Oke, Pak Surya, berapa target dari Samuel akhir tahun untuk IHSG? Sebenarnya sih saat ini udah cukup tinggi juga, lebih tinggi dari perkiraan kita sebetulnya untuk tahun ini ya. Tapi tahun depan sih kita perkirakan bisa 7 ribuan ya. Tahun depan tuh awal tahun depan? Setahun ke depan lah, akhir tahun 7 ke ribuan. depan. Ya. Tapi yang saya mungkin lebih konservatif ya. Yang lain-lain kan ada yang 73, ada yang 75 gitu ya. Kalau akhir tahun berapa Pak Surya? Perkiraan saya sebetulnya tadinya 6.500. Tapi kalau sekarang kayaknya sih 67 ini menjadi level supportnya kali ya. Oke. Baik. Karena Desember itu biasanya kan selalu naik ya, man on man ya. Kalau misalnya Novembernya itu bertahan di 67, harusnya sih bisa ke 69 juga ya di Desembernya gitu. Baik, Pak Surya, singkat banget satu lagi. Banyak yang akan IPO sampai dengan akhir November, ada emiten Perma, ada Widodo, ada Catur Karda, kemudian ada Jaya, Suarasa sudah kami tampilkan tadi grafisnya. Mana yang layak dicermati, Pak? Kalau saya sih ya, pribadi sih dari 4 itu mungkin tergantung sektornya juga ya. Kalau saya cukup menarik dengan WMPP sebetulnya. Widodo itu kan Widodo ini ada Makmur hubungan ya. sapi ya. Oke. Dan di dalamnya juga ada WMU ya, yang ayam itu kan. Baik. Anda bisa cermati itu pemirsa ya, tapi sayang sekali tidak bisa kita bahas lebih jauh, waktu kita terbatas. Pak Surya, terima kasih banyak sharing informasinya, rekomendasinya pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu, sampai berjumpa lagi Pak Surya. Sehat dan sukses juga buat Dini. Selamat pagi.